berbicara tentang pendidikan nih, Bang Todung. Kalau Bang Todung melihat sendiri bagaimana sih minat-minat anak-anak Indonesia untuk mengemban pendidikan di Norwegia maupun Islandia saat ini? Apakah cukup tinggi atau sebaliknya? Anak-anak Indonesia yang ada di sini tentu mereka semua sekolah. Karena sekolah itu gratis, tidak bayar. Ya. Dan jadi ya siapapun yang akan sekolah, karena sekolah itu disediakan oleh pemerintah. Nah, kalau minatnya mau belajar apa, ya di sini sangat kuat ya dalam studi pertambangan, dalam studi fish farming, peternakan ikan, dalam studi energi yang terbarukan, dan dalam studi komputer, digital, ya studies. Nah, banyak anak-anak muda Indonesia yang memang belajar di 4 bidang ini. Ya. Nah, itu pusatnya ada di Trondheim, ada di Stavanger. Ya. Jadi ya kalau mereka udah belajar dalam bidang itu, mereka sangat gampang mendapatkan pekerjaan. Karena banyak perusahaan-perusahaan di sini yang bersedia menampung mereka. Tenaga kerja di sini susah, sangat langka. Ya, dalam negara yang jumlah penduduknya sangat kecil, mereka butuh sebanyak mungkin tenaga kerja. Kalau kita sudah punya ijazah lulus dari salah satu universitas di Norwegia, wah itu mendapatkan pekerjaan lebih gampang. Ya. Makanya banyak yang tidak pulang ke Indonesia. Ya, mereka stay di sini. Ya karena gajinya tinggi. Bang Todung, tadi Bang Todung mengatakan bahwa sekolah di sana gratis. Mungkin masih banyak juga anak-anak di Indonesia tidak tahu bagaimana tahapan yang harus dilakukan agar mendapatkan sekolah gratis atau kesempatan di sana. Mungkin bisa diceritakan apa yang harus dipersiapkan? Oke, kalau ingin sekolah di sini untuk S1, ya, kalau S1 itu bisa masuk anak Indonesia, tapi bahasa pengantarnya itu bahasa Norwegia. Nah, jadi kendala kita di situ. Nah, kalau dia mau belajar S2 dan S3, dia bisa masuk karena bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Jadi tidak ada masalah. Uang kuliah semua tuh gratis, tapi kita mesti menanggung biaya kehidupan, cost of living, ya, setiap bulan. Nah, cost of living itu mencakup sewa kamar, ya, atau apartemen, transportasi, dan ya hidup sehari-hari, makan, minum, belanja, ya. Nah itu. Nah sebetulnya tidak mahal, ya kalau dia mau hemat, kecuali kalau dia mau foya-foya, itu pasti mahal. Lalu ini untuk mendapatkan kesempatan tersebut, apakah anak-anak Indonesia bisa mendaftarkannya langsung kemana di Bang Todung? Langsung ke Kedubes, ataukah bisa bekerja sama ini ke LPDP? Mesti langsung ke universitasnya. Langsung ke universitasnya, dan biasanya itu semua online. Oke. Ya. Jadi kita hanya lihat di websitenya aja, apa sih persyaratan untuk masuk dalam program S2 bidang pertambangan misalnya. Atau bidang ekonomi misalnya. Ya kita lihat persyaratannya, kita tinggal penuhin aja, kita isi online, kita daftar. Ya tentu mereka akan melakukan penilaian, ya apakah kita qualified atau tidak. Karena yang mendaftar juga pasti banyak. Ya. Jadi ya menurut saya sih kedutaan itu hanya akan bisa membantu mendorong, ya, dan memberikan informasi. Tapi proses pendaftaran itu dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan. Ini tidak bekerja sama dengan LPDP, Bang Todung, universitas-universitas di Norwegia ataupun Irlandia di sana? Oh iya, bisa dengan LPDP. Kalau misalnya diterima di sini, ya, tentu yang bersangkutan bisa minta beasiswa dari LPDP untuk biaya kehidupan. Tapi kan untuk biaya kuliah kan itu udah gratis. Jadi paling untuk transportasi dari Indonesia ke Norwegia dan biaya hidup di Norwegia. Ya, sejauh mana LPDP memberikan respons, ya itu tentu tergantung yang bersangkutan, ya. Ya, Bang Todung, kalau untuk warga negara Indonesia di sana, bagaimana penilaian warga-warga Norwegia terhadap warga Indonesia yang sudah stay di sana atau baru datang di sana? Mereka sangat sangat apresiatif dan sangat membantu. Siapapun yang datang dari Indonesia pasti akan dibantu. Ya.
Eh, kita juga dari kedutaan akan membantu ya mereka yang baru datang dari Indonesia. Tapi kan mereka juga syaratnya kan mesti mendaftar ke kedutaan. Ya. Mhm. Nah, sebab kalau ada apa-apa dengan mereka, ya kita yang akan bertanggung jawab. Oke. Ya. Nah, kalau kita tidak tahu mereka ada di sini, ya kan kita tidak bisa membantu mereka juga. Hmm. Ya. Nah, jadi ini hal-hal semacam ini. Tapi masyarakat Indonesia di sini pasti sangat senang hati membantu ya saudara-saudaranya yang datang dari Indonesia. Ya. Baik. Saya tidak ragukan itu. Ya. Ya, lalu bagaimana upaya dari kedutaan besar sendiri untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di Norwegia sejauh ini, Bang Todung? Kita banyak melakukan kegiatan di sini. Ya. Kita pernah bikin festival Indonesia ya, di satu lapangan yang besar, di mana ada delegasi tari musik ya dari Indonesia yang datang. Baik itu dari Jakarta, dari Sumatera Selatan, dari NTT ya, kemudian juga dari Sumatera Barat ya, dari Jawa Barat ya. Nah, itu sebelum pandemik itu banyak sekali kegiatan semacam ini yang kita bisa lakukan. Sebetulnya juga kita akan mendatangkan rombongan dari Papua dan Maluku. Tapi kan terhalang karena pandemik. Nah, sekarang ini hanya bisa kita lakukan dalam jumlah yang terbatas dengan orang-orang Indonesia yang ada di Norwegia. Jadi ya untuk pertunjukan-pertunjukan kesenian, kadang-kadang kita bisa menampilkan beberapa tarian Indonesia. Kemudian juga bisa menampilkan beberapa pameran batik ya atau ulos dari Indonesia. Nah, hal-hal semacam ini bisa kita lakukan. Kalau menurut penilaian Bang Todung sendiri, apa sih budaya atau hal-hal yang dari Indonesia yang disukai oleh masyarakat Norwegia atau Islandia? Wah, mereka sih paling suka makanan Indonesia, setahu saya ya. Jadi kalau kita ada acara resepsi di kedutaan, ya di Wisma Indonesia, ya mereka senang sekali makan sate, ya, makan rendang. Ya. Wah itu mereka senang. Kalau ada tarian yang disuguhkan, ya, mereka juga sangat menikmati tarian-tarian Indonesia. Nah, banyak sebetulnya. Tapi karena kita masih belum bisa mendatangkan, ya, delegasi kesenian dari Indonesia, ya memang tidak mudah, tidak mungkin kita melakukan itu. Ya. Sekarang juga belum bisa mengadakan semacam festival ya, karena izin itu tidak akan keluar dari pemerintah Norwegia. Ya. Berdasarkan pengamatan dari Bang Todung sendiri, apakah cukup banyak warga Norwegia ataupun Islandia yang berkunjung ke Indonesia? Sebetulnya cukup banyak, ya. Karena Bali itu sangat dikenal di sini. Ya. Tapi kan saya selalu mengatakan pada orang Norwegia bahwa Indonesia itu sangat luas. Jadi ya bukan hanya Bali. Ya. Mereka bisa datang ke Papua, Raja Ampat, bisa datang ke Sulawesi, ya, ke Manado, ke Danau Toba, ke Borobudur dan sebagainya. Jadi ya kita ini memang sedang giat-giatnya mempromosikan Indonesia, tapi ya semua itu terhambat, terhalang karena ada pandemi.